Halo Sobat Indibis, pada episode ke-15 ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau bernama Bang Dharma, beliau merupakan Ketua KIPMI, Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia, dan kebetulan beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa karena sudah menetap di banyak negara dan paling lama di Amerika. Assalamualaikum Bang Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Mantap. Bang Dharma mungkin bisa cerita ya, gimana sih Bang Dharma kecil mungkin ya, dari lahir di mana, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya bisa going abroad gitu ya, ke Amerika. Silakan Bang Dharma. Saya itu lahir di Pekanbaru tahun 83. Ya, sekarang 41 tahun ya. Ya, 41 Jalan tahun. 41. Ya. Rumah orang tua saya nggak jauh dari sini, di Tangkerang sini ya. Dan saya SD, SMP di sini, SMA di sini, di SMA 8 Pekanbaru. Kemudian saya lanjut ke Gajah Mada. Sekarang profesinya saya terlibat di beberapa proyek di US, di project management, dan saya lebih banyak ngurus di bidang finance. Kalau dilihat dari background Bang Dharma gitu ya, dan keputusan untuk Amerika gitu ya, sebenarnya kan Bang Dharma ini kan extraordinary person ya. Karena pada zaman sekarang pun orang-orang Indonesia itu agak-agak ragu gitu, takut ke luar negeri. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Bang Dharma, momen apa gitu yang mengubah Bang Dharma dan berani ke luar negeri gitu? Saya itu memang dari dulunya itu hobinya itu aktif ya, aktif di organisasi. Jadi ketika saya SMP, di SMP 13 di sini, Tenggawar Situ, saya jadi ketua OSIS, kemudian di SMA 8 juga ketua OSIS, di kampus saya sekjen BEM, dan pernah jadi ketua mahasiswa Pekanbaru di Yogyakarta, dan pernah jadi wakil ketua mahasiswa Riau di Yogyakarta. Jadi memang dasarnya suka ngobrol, duduk-duduk gitu ya, suka diskusi gitu. Dan yang mengantarkan saya ke Gajah Mada salah satunya itu ada 2 sertifikat ya, yang saya dapatkan semasa saya sekolah. Pertama, siswa teladan nomor 1 di Pekanbaru tahun 97, dan itu mengantarkan saya ke Istana Negara. Kemudian tahun 99 saya jadi siswa terbaik nasional untuk bidang kreatif, siswa berprestasi kreatif lah begitu ya. Waktu itu kan nama-nama besar seperti SMA 3 Bandung, SMA 5 gitu ya, SMA 5 Surabaya itu lewat gitu dengan anak seorang Pekanbaru. Jadi itu 2 hal yang membuat saya itu, saya merasa ya, di bidang akademik saya mungkin tidak begitu wah begitu ya, tetap 5 besar di sekolah, tapi bukanlah orang yang secara akademik itu seperti katakan juara 1 dan semacamnya, enggak. Ya mungkin prestasinya ya juara 3 lah gitu ya. Namun itu membuat saya berpikir bahwa tidak selamanya nilai akademik itu membuat kita terdepan begitu ya. Ada hal-hal, ada variabel lainnya seperti keaktifan, kemudian skill-skill yang lain. Di situ saya merasa ketika saya di Gajah Mada, ternyata tidak begitu juga, anak Riau itu tidak ketinggalan jauh dengan anak-anak yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Saya sebetulnya dari Gajah Mada tamat itu saya pengen kuliah lagi sebetulnya. Dulu dosen saya bilang saya ini salah jurusan katanya. Harusnya itu di ekonomi. Ekonomi. Dulu ekonomi. Jadi dosen saya bilang, kamu nih jurusan itu waktu semester 1 loh ini, semester 1 di Gajah Mada. Dia bilang kamu tuh cocoknya di ekonomi loh. Ini salah jurusan ini, kalau di psikologi gitu. Oke, saya bilang, saya pikir banyak hal yang saya bisa pelajari ya. Dulu di ekonomi Gajah Mada itu ada Selasar setiap Rabu sore. Saya sering nongkrong di sana, diskusi soal kewirausahaan. Nah, saya suka tuh yang model begitu. Dan di Jogja pun dulu saya pernah punya warung ya, bikin usaha, beli bahan-bahan di Jogja, jual di Pekanbaru. Kalau pulang gitu, saya sampai begitu. Saya pernah jual sarung, jual sendal gitu di Malioboro yang harga 5 ribuan, jual di sini 20 ribuan begitu. Jadi pengalaman itu saya rasa membuat saya merasa ada motivasi tersendiri begitu. Ternyata untuk berkembang dalam kehidupan itu tidak hanya modal nilai akademik yang bagus. Ini saya juga terapkan ke anak saya begitu ya. Saya bilang kamu harus aktif, kamu harus punya sesuatu yang kamu kejar ya. Prestasi apa begitu.
harus punya sesuatu yang punya nilai impact, ada kebermanfaatan, kan? Ada value yang harus kamu share gitu ya. Itu yang saya rasa membuat saya memberanikan diri ketika saya menikah ketika masih kuliah. Oh, mantap. Jadi saya menikah itu Mantap. Ketika akan ujian skripsi. Jadi ujian skripsi itu ditunda untuk supaya saya bisa menikah. Saya masih ingat itu. Saya ujian skripsinya pada Februari tanggal 18 apa gitu ya. Saya menikah 23 Februari. Kemudian sama dosen penguji saya, udah kita tunda ujian kamu nikah dulu pekan baru. Fokus nikah dulu. Setelah menikah, saya ujian skripsi. Kemudian saya wisuda dan saya terbang ke Amerika. Karena istri saya waktu itu diterima S3 di Amerika. Oh, S3. Karena memang beliau S1, S2, S3 di Amerika. Jadi kita teman sekolah saya dulu. Jadi kita ngobrol lagi, ya kita memutuskan untuk menikah dan lanjut terbang ke Amerika. Jadi ketika saya sudah selesai sekolah di Gajah Mada, mau kerja di sini sebetulnya. Beberapa perusahaan yang tadi saya sebutkan itu, pernah saya daftar, keterima, saya putuskan. Sampai seorang teman pernah mengatakan, wah, lo kan udah gue bagus, lo nggak mau kerja ini. Ini kita anak UGM ini penting harus banyak lah begitu-gitu ya di sebuah perusahaan itu di Jakarta. Saya bilang, saya harus gini mas, harus ke Amerika. Saya bilang, saya putuskan ke Amerika, bekerja di sana, anak-anak lahir di sana dan kehidupan di sana lah bermulai. Gitu. Jadi emang ada frase American Dream ya kalau Bang Dharma pasti sering dengar ya. Iya. Nah itu sebenarnya apa sih perbedaannya ketika Bang Dharma landing, ketika pas banget landing di Amerika, melihat Amerika dan melihat Indonesia gitu ya. Itu seperti apa gitu American Dream? Berbeda sekali ya. Jalanannya mulus gitu ya. Ketika saya pertama sampai di Chicago itu saya lihat orang ramai gitu ya. Mungkin karena di airport ya orang jalan kakinya cepet ya. Jadi nggak ada yang slow-slow gitu, nggak ada ya. Pace-nya emang jauh. Dan memang jauh berbeda ya. Kemudian saya ke Washington DC, saya mendarat jemput teman, saya lihat itu ya di ibu kota itu memang luar biasa. Wah ini memang berbeda sekali ya. Jauh lah dari segi apa ya perkembangan. Ini negara maju dengan negara berkembang. Sangat berbeda sekali. Beda. Jadi emang value-value yang dianut di sana pun sangat berbeda ya. Dan beda. Dan menurut Bang Dharma itulah yang membuat mereka secara ekonomi, teknologi sebagainya lebih maju daripada Indonesia. Gitu. Iya, saya pikir begitu. Dan dulu saya waktu di Amerika saya pernah ikut satu kelas ya di kampus istri saya. Jadi anak-anak yang berasal dari negara tidak berbahasa Inggris itu boleh mendaftar di kampus di UMD waktu itu. Saya ke sana, saya daftar selama 3 bulan saya belajar bahasa Inggris. Itu teman-teman saya itu adalah anak-anak yang lulus di UMD, tapi grade bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, tapi lulus ya. Misalnya dari negara Timur Tengah gitu ya, yang memang negara asal itu tidak berbahasa Inggris. Mereka belajar bareng dengan saya. Ada yang dari Rusia, kita tuh punya kelas selama 3 bulan ya. Hampir setiap hari kelasnya, sore. Jadi pukul 5 ke 6 lah begitu, 1 jam setiap hari. Tapi terus ya, continue ya. Selama 3 bulan. Tiap weekend itu kita ketemu ada acara. Bisa ikut kelas itu dulu. Untuk membiasakan begitu ya. Karena dulu melihat orang Amerika kalau ngomong itu, tetap aja kita masih mikir dulu ya. Ada loadingnya. Itu ya. Itu sebulan 2 bulan baru terbiasa. Nanti kalau kita ketemu dengan orang Amerika yang aksen-aksennya dari selatan, lain lagi begitu ya. Jadi itu membuat saya merasa wah ini memang satu tantangan ya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Dan saya rasa itu yang membedakan kita. Ketika di Amerika gitu ada nggak sih sebenarnya momen yang benar-benar oke, di momen ini gua tahu gua harus bawa banyak orang-orang Indonesia ke luar negeri, jangan cuman gua yang ngerasain gitu. Ada nggak momen kayak gitu Bang? Dulu waktu di Amerika pekerjaan pertama saya adalah supervisor di satu produk ya. Cukup terkenal di dunia gitu ya. Punya orang terkaya di dunia. Saya 2,5 tahun di sana sebagai supervisor. Jadi setiap malam itu saya melihat beberapa paket-paket begitu ya yang akan dikirim ke Baltimore dan Washington DC area. Saya 2,5 tahun di sana supervisor. Saya orang yang bukan dari negara berbahasa Inggris ya. Membawahi itu hampir 70-an orang. Mulai dari
orang-orang yang memisahkan paket-paket hingga driver gitu. Setiap pagi saya ke kantor gitu. Di situ saya melihat bahwa pertama kita nggak kalah dengan orang-orang lokalan gitu ya. Yang pertama, yang kedua soal leadership. Mungkin karena saya bekalnya psikologi, kemudian pengalaman organisasinya punya gitu ya. Jadi oke-oke aja begitu sama 2,5 tahun. Bahkan ketika saya keluar dari perusahaan itu, 6 bulan setelah itu perusahaan masih nelfon saya lagi. Mereka nanya, kamu tuh dibayar berapa sih di perusahaan yang baru? Kami bayar lebih deh, supaya kamu bisa kembali gitu. Mau di hijack ya? Mau di hijack lagi. Saya bilang, enggak, saya sudah cukup pengalaman di sana. Dan saya pikir itu di sana itu ketika jadi supervisor, saya itu diperbolehkan meng-hire orang. Jadi tetangga saya di rumah itu ya, yang karena kita kan dekat dengan masjid gitu ya. Saya tanya itu, kamu ada kerjaan nggak? Kerja tempat kantor saya. Jadi saya tuh meng-hire orang. Sampai 6-7 orang saya hire. Jadi level trust-nya udah sampai diminta referensi gitu. Iya. Nah, jadi saya diperbolehkan meng-hire orang, saya diperbolehkan memberhentikan orang. Jadi memang trust-nya manajer lapangan saya itu seperti itu. Di 2,5 tahun itu kita saya begini, nggak kalah jauh ya, kita orang Indonesia dengan orang di sana. Yang kedua, saya pikir itu bekal skill yang pernah saya dapatkan di Indonesia itu terpakai di sana. Plus ilmu psikologi masih ada. Karena saya tiap pagi itu suka nanya sama teman-teman di kantor itu, waktu di Amerika ya, di perusahaan yang pertama, gimana keluarga kamu, gimana keluarga? Wah, mereka senang tuh dari keluarga. Wah, my family baik. Jadi kadang-kadang tuh saya di kantor itu datang pagi tuh jam 5, jam 6 gitu ya. Karena memang untuk paket itu harus di delivery secepat mungkin ya. Saya tanya soal keluarga mereka. Kamu sudah ngopi belum? Saya bikinkan kopi gitu ya. Jadi nilai-nilai yang seperti itu yang saya pikir di perusahaan itu tahun 2008 sampai 2010 November ya, 2010 bulan November, ya, hampir 2,5 tahun. Itu saya terapkan. Orang senang kalau ditanya, apalagi oleh atasannya begitu ya. Itu membuat mereka betah. Saya pernah waktu sudah keluar dari perusahaan itu, saya pindah ke perusahaan yang sekarang. Saya ketemu di warung lah, di minimarket besar gitu ya. Namanya Target gitu ya. Saya ketemu dengan seorang driver yang dulu pernah bekerja dengan saya. Dia ketemu saya itu langsung dipeluk gitu. Katanya, kamu tuh dicariin, pulanglah kamu besar gitu ya. Jadi kenapa? Orang yang sekarang nggak begitu katanya nggak begitu ramah begini ya. Personalnya berbeda ya. Kalau saya memang bekerja di belakang kaca gitu ya. Kalau kita di warehouse itu melihat ribuan, 20-30 ribu paket itu everyday begitu ya. Tidak hanya supervisor itu bagi saya tidak hanya sekedar melihat di belakang kaca begitu ya, di depan komputer kaca lihat ini barangnya begini enggak. Kita harus datang, turun, kita sapa, apa kabar begitu ya. Dan mereka pun kalau sudah pulang kita bantu. Paket mana yang enggak nyampe, yang mana ini persoalannya begitu ya. Jadi orang kalau dibantu, kalau orang itu mendapatkan kebermanfaatan dari kita, itu akan membuat hubungan itu lebih baik. Dan itu saya yakin di kita orang Indonesia itu punya keramahan itu punya begitu. Betul. Yang itu kalau dibawa ke tempat lain itu lebih memberikan impactnya besar begitu. Nah itu yang saya lihat. Dan bahkan ketika saya kerja di perusahaan yang sekarang itu keterimanya juga saya bilang begini. Jadi ada teman saya seorang engineer, dia tanya ke saya, bahasanya bilang, kamu mau nggak kerja dengan kita katanya? Sebagai apa? Ya kerjaan akuntan. Bingung saya gitu ya. Backgroundnya psikologi, kerjaannya di bidang yang berkaitan dengan akuntan, bookkeeper, pembukuan dan semacamnya. Ini membosankan katanya. Karena kamu akan berhadapan dengan angka-angka. Matematika kamu gimana? Bagus nggak? Oh, ya matematika saya sekolah pernah 6. Quite good ya. Dan karena 6 itu saya nggak, dulu saya pernah 6 ya waktu SMP, saya coba masuk ke Taruna Nusantara. Yang lain itu 9, itu 6 matematika. Nggak boleh. Disuruh pulang saya, ini nggak bisa 6. Nah, saya kembali lagi cerita tadi, teman saya bilang, yang engineer itu, kamu mau nggak kerja di kita? Katanya. Kerja apa nih di bidang project management? Kita ada project nih A, B, C, D begitu ya. Waktu itu masih 10 project. Saya lihat historinya, dan saya apa? Saya bilang, ini kamu nanti bantu-bantu kita punya akuntan. Kamu jadi bagian dari tim untuk internal audit begitu. Oke, saya bilang. Saya dikasih setumpuk Bank of America waktu itu debit, kredit dan semacamnya lah, transaksi ya. Bisa baca ini nggak katanya?
saya nggak bisa baca. Baru Kan, pertama gitu ya. kali soalnya. Oh ini CD, waktu itu masih CD ya. Ini ada CD, ini ada software, kamu baca. Saya lihat 2 jam software itu. Oh, saya kira saya bisa ini, saya bilang. Karena kan waktu SMA kan pernah belajar akuntansi ya. Iya. Pembukuan, buku besar, buku kecil gitu ya. Saya ingat, oke, saya bisa kerjakan. Saya disuruh pulang, saya training 2 bulan. Nah, apa yang saya dapatkan di Amerika itu ternyata ada kesempatan orang untuk merubah karir. Oh. Jadi ada apa ya? Shifting karir itu lebih gampang. Lebih gampang. Jadi saya melihat itu ketika saya ikut training, saya katakan saya bisa. Saya prinsip saya begini. Saya tidak mengatakan saya nggak bisa, tapi tunjukkan ke saya Caranya gimana? cara gimana mungkin saya bisa lakukannya. Dan itu saya lakukan ketika saya di subkontraknya di Amazon itu ya. Saya di sana. Dulu ketika saya interview, saya ditanya. Saya dihadapkan dengan komputer ya. Makanya saya katakan di Amerika itu untuk dapetin pekerjaan itu agak lebih gampang. Karena saya pernah merasakan proses kerja di Indonesia dan proses di Amerika. Di Amerika saya hanya submit berkas resume gitu ya. Saya ditelepon, di interview, sudah kerja kamu ini. Coba bisa nggak kerjain ini? Saya bingung juga waktu dari awal. Kenapa? Salah satu case yang dipecahkan itu ketika saya di salah satu subkon Amazon itu, mereka katakan ini ada barang dari Florida, paket dari Florida. Paketnya nyasar sampai ke Washington DC. Gimana cara kamu ngembaliin paket ini? Ini sistemnya. Wah, saya bilang saya nggak tahu. Gimana cara pakai ini? Saya diajarin sekali 2 kali aja. Terus saya kerjain. Dikasih 7 kasus. Saya bisa memproses. Kalau ada paket setelah masuk bandara, nyampe di kita, kembaliin lagi. Waktu itu saya pernah nanganin case produk dari Madrid, dari Spanyol. Saya dikasih ini barang dari Madrid nih katanya. Ini kan di Amerika, kok sampai ke sini ya, salah pesawat katanya. Biasanya orang kalau dalam pemindahan paket itu 1-2 barang kemasuklah begitu ya. Saya proses di sistem. Ini paket dari Madrid, saya mesti kembalikan lagi ke gudang awal untuk bisa dikirim lagi ke Spanyol. Itu saya bisa kerjakan. Saya butuh 1 bulan aja untuk dapat supervisor. Oh. Jadi prinsipnya yang saya pegang adalah saya nggak mengatakan saya nggak bisa, tapi tunjukkan ke saya caranya. Mungkin saya bisa melakukannya. Tunjukin saya bisa. Nah itu saya terapkan di yang pertama, di perusahaan pertama dengan yang kedua. Jadi saya nggak ada background sama sekali di bidang keuangan, apalagi akuntansi begitu ya, bookkeeper, pembukuan dan semacamnya. Saya cuma dikasih beberapa bundel, ini kamu kerjakan dari Bank of America, ini softwarenya, kalau bisa nggak? Saya kerjakan 1 case, 2 case, 2 bulan training. Nah, jadi perpindahan pekerjaan itu di Amerika lebih mudah. Makanya saya selalu melihat ya orang kalau di Amerika itu dikatakan American Dream ya. Iya, American Dream. Salah satunya itu. Saya melihat orang-orang dari Meksiko ya, San Salvador gitu ya, dari Guatemala, teman-teman selatan ya. Teman-teman saya di kantor dulu yang pertama ya, itu banyak orang-orang dari selatan. Dari Brazil, Argentina gitu ya. Bos saya saja orang Chili, manajer lapangan saya yang dulu. Dan saya lihat itu mereka memang menjadikan Amerika betul-betul American Dream. Kalau di Amerika itu, kalau kita mau kerja, insya Allah dapat pekerjaan. Oh, iya. Nah, mau nyari aja dapat. Kebutuhannya cukup tinggi di Amerika itu. Tapi tentu, pasti ada daya saing ya. Nah, ya betul. Itu yang perlu kita lihat nanti ke depan. Nah, mungkin gini ya Bang ya. Kalau anak muda zaman sekarang itu, sebenarnya mereka itu mindsetnya yang boleh ke Amerika itu cuma ke Ivy League. Iya. Harus orang yang pintar secara akademis. Iya. Nah, sementara Bang Dharma ini kan sebenarnya sebuah breakthrough ya. Membuktikan bahwa sebenarnya bukan akademik nih. Sebenarnya social skill, terus juga problem solver, critical thinking, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya orang-orang Indonesia juga masih ragu sebenarnya. Saya nggak tahu nih apakah mungkin karena kita ada histori dijajah lama gitu ya. Jadi kita takut sama white supremacy gitu ya. Kalau orang barat pasti lebih hebat dari kita gitu dan sebagainya. Nah, apakah sebenarnya cuma masalah keterbatasan bahasa aja? Nah, mungkin gimana ya dari Bang Dharma supaya nggak cuma yang top of the league di Indonesia yang bisa ke Amerika, tapi orang-orang yang sebenarnya menengah, tapi sebenarnya jago nih, karena punya talenta. Gimana cara mereka bisa ke Amerika dan bisa compete di sana? Satu bahasa ya, pertama ya. Dan yang kedua itu adalah skill, soft skill-nya perlu kita punya. Dan saya melihat ya, kita tuh nggak kalah jauh. Di Amerika itu saya rasa diaspora itu ada sekitar 60 ribuan orang ya. Oke, Indonesia itu ya? Indonesia. Ya, dari California sampai ke Florida ya. Jadi saya melihat ya, memang
beberapa pekerjaan itu yang pekerjaan yang apa ya, yang agak sedikit ke bawah begitu, maaf ya. Tapi tidak sedikit juga. Kita ada yang dosen, ada yang peneliti dan semacamnya begitu. Dan itu yang membuat kita itu apa ya, bisa berkompetisi dengan mereka. Satu bahasa, yang kedua soft skill kita. Oke, soft skill. Nah, maka saya cuma lulusan Gajah Mada ya. Kemudian saya berkarir di Amerika, tinggal di Amerika. Saya merasa apa yang saya alami selama 14 tahun ini berjalan gitu ya, nggak kalah jauh kok kita dengan anak-anak di sana itu. Dan saya sendiri merasakan betul. Karena apa? Karena apa yang saya dulu pernah alami di SMP, SMA, saya dulu pernah dikatakan kalau saya ini cuma modal omong aja. Oh. Dulu ada orang mengalami begitu, ya. Saya bilang kan, iya betul. Saya bilang, iya betul ya. Saya dulu apa GPA, IPK ya, IPK saya 3. Karena saya mikir dulu, kalau saya di Gajah Mada itu berpikir begini, kalau saya IPK saya terlalu tinggi, saya nggak bisa menikmati kuliah. Ini ya, 3 keseimbangan mahasiswa, tidur, IPK, sama sosial. Jadi 3 itu sudah cukup. 3 itu kan baik gitu kan. Terus sudah baik itu cukup. Saya tuh target saya nggak ngoyo-ngoyo lah gitu, nggak 3, sekian, tidak. Saya IPK saya 3,02. Itu memang sudah saya rencanakan dari jauh. Dari awal. Ya. Karena saya aktif di BEM ya. Saya aktif di kemahasiswaan. Saya juga berdagang. Jadi saya pikir itu menjadi satu hal penting. Yang kalau kuliahnya itu nggak cukup akademik saja kan. Betul. Terbukti hari ini begitu ya. Orang betul. mau S2 lagi kenapa dari S1? Karena memang nggak ada pekerjaan. Kan begitu tuh. Iya, banyak gitu. Banyak begitu ya. Atau orang kenapa langsung S2 karena nggak terima kerja atau udah bosen gitu ya. Iya. Atau nggak bisa apa-apa lagi gitu. Nah, kalau saya prinsipnya S1 dulu cari pekerjaan, kalau nanti ada kebutuhan yang diperlukan saya baru S2 kan begitu. Dan saya merasa apa yang dulu saya dapatkan begitu ya di masa-masa SMP kebawa ke kuliah, kebawa ke pekerjaan. Yang saya merasakan betul itu. Jadi kalau bos saya itu di kantor, saya kan sudah remote-nya sudah cukup lama ya. Sejak saya pulang dari Amerika, karena saya menetap di Saudi, dan itu sudah sangat lama sekali. Saya melihat kalau kerja online itu kan nggak sama dengan kerja ketemu harian begini ya. Iya, beda-beda. Ambience beda ya. Beda. Kalau kita diperintahkan itu sama bos di kantor, katakan oleh pimpinan, kalau ketemu langsung enak gitu kan, lo kerjain ini ya, bla bla bla, meeting ya. Nah, kalau kita di online, ya remote begitu ya. Kalau saya kerjakan kebalik nih. Sejak Pekanbaru ini. Jadi saya jam T+7 di sana, ya, T+, berapa tuh? Saya jam 7 malam, itu jam 8 pagi di sana. Oh, okay. Jadi saya kalau meeting itu jam 1 malam di sini, jam 2 siang di sana, kayak gitu ya. Kadang pernah meeting itu jam 4 sore, jam 5 subuh di sini. Jadi memang satu kebalik ya. Yang kedua, tantangan online itu ya memang kita harus membiasakan untuk disiplin ya. Kalau meetingnya malam ya datang meeting gitu ya. Pekerjaan masih selesai, kan beda ya. Vibe-nya di kantor berbeda dengan vibe-nya di online gitu. Dan saya akhirnya seorang teman membuatkan saya sebuah buku. Saya pernah ada acara workshop begitu. Saya cerita soal remote working, sebuah revolusi begitu ya. Jadi sebelum orang COVID ini online, terpaksa karena keadaan. Saya sudah online sejak 2016. Jadi teman saya bikin buku untuk saya. Dia panggil temannya di Yogyakarta, Bang ini kita bikin buku ya. Hasil diskusi ini ya. Saya bilang, oke. Saya pulang ke Indonesia, bukunya udah jadi. Launching-nya nanti nih, bulan Juli, tanggal 26 di Jogja. Bukunya tentang remote working. Jadi itu salah satu site baru tentang apakah kerja online ini akan tetap stabil ketika orang sudah offline. Oke. Ini kan pasca COVID kan kembali kantor lagi nih. Bagaimana pekerjaan yang model begini, apakah tetap menjadi sebuah pilihan? Saya rasa di buku, saya bilang di buku itu, saya tetap menjadi sebuah pilihan. Benar-benar. Karena sebenarnya banyak cost yang bisa kita hemat gitu dengan online. Betul. Dan kalau anak zaman sekarang juga ya, anak-anak muda itu memang kayaknya lebih banyak terbuka job vacancy gitu, justru malah jadi part time. Dia banyak yang di Upwork, di Fiverr gitu ya. Nah, kita mungkin ya sebagai talenta muda kita bilang aja di Riau ini ya. Apa sih yang harus kita tingkatkan selain tentunya portofolio pribadi supaya kita di hire di Fiverr atau di Upwork dan sebagainya ya. Ini apa yang perlu kita tingkatkan gitu, value apa? Karena kalau saya kemarin waktu mudik ya ke Jawa, saya lihat sepertinya ada dampak sistemik dari kurikulum di Indonesia, mereka dalam belajar itu ya.
bener-bener anak-anak zaman sekarang itu cuman have fun aja di sekolah. Beda sama mungkin angkatan Bang Dharma atau mungkin angkatan saya ya. Ya memang kita bener-bener di push to the limit kita gitu. Kita harus lewatin itu. Nah, sementara anak zaman sekarang kan lebih, ya mungkin bisa kita bilang lebih enak lah ya daripada zaman kita. Nah, apa tuh yang harus kita tanamkan ke mereka supaya mereka bisa compete? Tadi kalau ke Amerika langsung udah nih. Gimana mereka bisa compete di Indonesia tapi kerja buat orang-orang di Amerika gitu, secara remote? Tetap sama. Saya pernah mencoba, tahun lalu saya coba meng-hire orang Indonesia. Saya di grup itu ya, grup komunitas saya itu, saya bilang nih, saya mau hire orang nih, saya bilang. Jadi kita ada project di Amerika. Jadi begini, di Amerika itu kalau kita donasi, itu mengurangi tax pajak. Oke. Saya nggak tahu apakah di Indonesia begitu ya. Ada konsep mirip-mirip. Kalau kita zakat, maka dikurangi tax. Di Amerika itu ada namanya konsep mobil ya. Di Amerika itu kalau kita punya mobil bekas, kemudian mobil bekas itu kita donasikan untuk keperluan sosial, itu ada pengurangan teksnya. Nah, itu kan tren Amerika itu ya. Nah, saya itu punya project waktu itu, projectnya itu saya butuh orang Indonesia. Karena teman saya di kantor bilang, lo ada nggak orang Indonesia katanya? Saya bilang orang Indonesia ini nggak pada bahasa Inggris. Mohon maaf begitu ya. Kebanyakan nggak bisa. Kita tuh nggak seperti Filipina, kita seperti Malaysia atau India. Makanya kalau di CS perusahaan besar dunia itu, karena saya pernah nelfon itu, saya pernah bermasalah dengan pesawat pesawat waktu itu Singapore Airlines atau apa begitu ya. Pesawat Etihad begitu ya. Saya telepon tuh. Orang yang angkat itu dari Filipina, CS-nya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris itu penting sekali. Jadi kalau kita mau, ini satu pekerjaan yang cukup terbuka lebar ya. Kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, itu customer service perusahaan Amerika itu suka meng-hire orang-orang dari Asia. Karena lebih lebih ya. Hourly-nya mungkin sekitar, saya nggak tahu ya, tapi kalau di Filipina itu sekitar $6-7 ya per hour ya. Kalau di Taiwan tuh juga saya pernah nelfon orang di Taiwan gitu. Saya bermasalah, ini teleponnya, dari mana? Dari Taiwan katanya. Padahal perusahaan dengan perusahaannya lain gitu ya. Itu rate lebih rendah, kemudian bahasa Inggrisnya bagus. Nah, kita bisa bersaing di situ. Karena kan kalau $7 kan sekarang sudah lumayan ya. Dolar berapa sekarang? 15.000 ya, gitu ya. Bisa segitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa kita masuki. Kemampuan berbahasa Inggris. Tetap, kalau kita ingin kompetisi di nasional ataupun internasional, tetap yang pertama itu bahasa. Yang kedua itu kemampuan digital. Saya melihat begini, kemampuan digital kita itu perlu kita tingkatkan. Nah, dulu tuh orang ya, mungkin 2 dekade lalu bikin Word itu penguasaan Word itu hebat ya. PowerPoint. Tapi sekarang kan sudah berubah ya. Anak-anak SMP sekarang udah bisa bikin video ya. Aplikasi sudah banyak. Nah, beberapa aplikasi itu mesti kita kuasai yang sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Misalnya nih, saya kerja di kantoran, katakan seperti Telkom ya gitu ya. Saya kerja di sini, pekerjaan apa atau skill apa atau aplikasi apa yang mendukung pekerjaan saya. Nah, itu perlu kita kuasai. Lo bisa begini nggak? Kamu bisa begini nggak? Bisa bikin ini nggak? Nah, itu kan normal lazim ya di dunia perkantoran begitu. Betul. Jadi itu yang mesti kita kuasai, kemampuan digital. Ya kalau lebih spesifik lagi kayak data analis, big data, semacamnya cyber security, kemudian IoT. Saya rasa itu penting. Indonesia itu butuh orang-orang seperti itu pada hari ini. Karena saya pernah baca di sebuah sebuah angka ya, bahwa Indonesia itu membutuhkan sekitar, kalau saya nggak salah, 16,1 juta orang atau SDM yang mempunyai kemampuan digital yang baik. Digital talent ya. Untuk 2045. Artinya kan tinggal 20 tahun lagi ya. 20 tahun lagi ya. 22 tahun lagi ya. Gini Bang, ini kan sebuah masalah ya, sistemik struktural juga kan. Tentunya kita harus intervensi dengan solusi yang sifatnya struktural dan sistemik juga. Nah, kalau dari segi bahasa sendiri, bahasa Inggris, kalau di kurikulum kalau nggak salah sekarang udah masuk di angkatan anak-anak SD udah bahasa Inggris tuh, SMP, SMA. Cuman apa yang salah sebenarnya? Kenapa kok kita nggak bisa pede gitu dalam berbahasa Inggris? Apakah memang kita harus bentuk ekosistemnya sendiri gitu? Gimana tuh Bang? Bisa jadi bikin ekosistem sendiri, itu bisa jadi. Yang kedua, mungkin ini, dulu saya alami juga. Saya juga nggak ada bahasa Inggris terlalu bagus ya ketika SMP, SMA. Dulu kita merasa begini, ini bukan bahasa saya, santai aja begitu ya. Betul. Jadi mungkin orang seperti saya, dan mungkin banyak yang seperti saya, beranggapan begitu.
ini bukan bahasa saya ngapain juga gitu ya. Kita masih bisa survive kok. Bisa survive kok gitu ya. Gitu ya. Ternyata enggak sekarang. Ternyata enggak. Dulu saya tahun 2007 waktu masih di Jogja, saya bilang ke beberapa teman saya ya yang tugas belajar ya. Mereka pengambil kebijakan di Pekanbaru, mereka ke UGM belajar, saya bilang, Bang, rasanya perlu dibikin program. Ini 2007 loh saya bilang. Riau itu kan dekat dengan Sijori ya. Dulu ada konsep Sijori Singapura, itu, Johor, Riau. Oke. Dulu ada begitu. Nah, saya berpikirnya begini, mestinya pemerintah Riau itu atau Kota Pekanbaru mengambil kebijakan untuk anak-anak. Ini loh, kita kan dekat dengan dua negara nih, Malaysia, Singapura. Artinya kita mesti mengambil kebermanfaatan dari kedekatan ini. Betul. Jangan kita dieksploitasi terus. Ya, betul kan? Nah, jadi kita apa nih bisa kita ambil dari mereka dari Singapura dan Malaysia ini? Satunya bahasa. Orang itu kan memang sudah basicnya itu bahasa negaranya itu yaitu berbahasa Inggris gitu ya. Ada bahasa Melayu dan bahasa Inggris gitu. Nah, kita kan tidak terbiasa. Dan saya merasa bahasa itu kunci pembukanya. Betul. Kalau udah masuk ke sana, dia akan berjalan sendiri. Soft skill-nya, kalau sudah punya soft skill yang bagus, dia akan cepat berkembangnya. Kalau dia masih punya belum, tapi at least pintu itu sudah kebuka gitu ya. Itu dia bisa belajar. Jadi emang benar-benar intervensi dari pemerintah buat. Betul. Iya. Emang kalau kita lihat sekarang ya Bang ya, even di Riau sendiri pun udah banyak tuh sebenarnya dari India, dari China yang masuk gitu ya, dari Singapura. Dan kita sama sekali nggak bisa compete karena bahasa gitu. Kalau di sisi digital talent nih Bang, sebenarnya kemampuan melihat, punya vision gitu ya, bisa melihat ke masa depan, sebenarnya yang dibutuhkan itu kemampuan apa aja. Itu kan nggak mungkin kita bebankan ke anak-anak SMA, SMP kan nggak mungkin ya. Tentunya kita butuh dari praktisi universitas atau dari pemerintah gitu ya. Nah, sebenarnya apa nih yang kurang? Apakah kita kurang saling berhubungan antara stakeholder, atau mungkin budaya di Indonesia beda? Karena kalau saya tahu di UK, di Amerika, industri ini, Mazda, Rolls-Royce tuh, mereka langsung berhubungan sama pemerintah, sama kampus juga gitu, sama institusi pendidikan. Nah, kalau di Indonesia kan nggak gitu ya? Apakah memang itu sebenarnya yang nggak membuat ini jadi rodanya berputar gitu ya? Masalah uang kan, sebenarnya itu uang tuh ujungnya ya? Atau sebenarnya ada hal lain gitu Bang? Supaya kita bisa mengarahkan lah paling nggak digital talent ini benar-benar tumbuh. Karena saya yakin orang Riau ini punya potensi yang besar gitu Bang. Gimana tuh Bang kalau buat digital talent? Saya itu pengalamannya di komunitas ya, aktif di kemahasiswaan dan di mahasiswa daerah gitu ya. Sampai hari ini saya aktif di sebuah komunitas juga, komunitas ilmuwan dan profesional musik Indonesia. Sudah 2 periode jadi ketua ya, dari 2015. 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi begini, komunitas itu adalah apa ya, perpanjangan tangan dari sebetulnya program pemerintah. Kalau pemerintah itu membutuhkan info-info apa nih lagi berkembang di lapangan nih, tanya ke komunitas, karena mereka lah yang paling dekat. Iya, benar. Contoh di Pekanbaru. Pekanbaru ini apa sih komunitas yang ada sekarang? Dulu saya pernah searching ya, di Pekanbaru itu ada komunitas data science. Saya pernah lihat itu. Pesertanya mungkin cuma 20-30 orang. Tapi saya nggak tahu apakah komunitas itu masih ada terus sampai sekarang. Nah, kalau misalnya pemerintah, dikatakan Kota Pekanbaru begitu ya, ingin mengembangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan data science, ya, big data begitu ya, tinggal kontak para pelaku di lapangan, komunitas. Misalnya nih, Pekanbaru ingin perbaikan lingkungan. Ada nih komunitas lingkungan ya, yang peduli akan kebersihan, polusi, tata kelola limbah begitu. Nah, tinggal tanya. Jadi nggak perlu lagi pemerintah itu melakukan hal-hal seperti riset dan semacamnya begitu. Ya ini komunitas itu adalah sumber dari info-info yang terbaik menurut saya ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu komunitas sebagai hub ya, betul. Antara pemerintah, dunia industri, masalah di sosial dan sebagainya. Sebenarnya komunitas ini ya. Nah kayaknya tapi belum benar-benar diolah dengan baik nih komunitas itu di Pekanbaru. Gimana tuh Bang? Itu yang sebetulnya saya sangat mendorong ya. Ini kan pandangan saya sebagai seorang diaspora ya. Saya melihat itu kalau di Amerika nih, tempat saya tinggal dulu, itu ada komunitas memang apa itu namanya, tanaman hidroponik ya begitu ya. Bukan hidroponik, organik. Organik. Jadi setiap pekan itu di dekat rumah saya itu oleh mayornya. Jadi mayornya ini ya. Jadi di Amerika itu wali kota ya. Ya. Jadi mayor kita itu sering ada namanya town hall meeting.
setiap bulan tuh ada meeting di balai kota gitu ya. Saya pernah hadir, saya pernah berbicara dengan mayornya. Itu ada komunitas organik. Oke, berapa orang komunitas kita organik? Ini Pak, sekian-sekian orang. Oke. Mereka punya restoran organik. Jadi mayornya itu ngendorse lah begitu ya. Ini ada dari komunitas organik di kota kita. Ada berapa orang? Ada sekian kelompok Pak. Itu dibikinkan betul. Jadi di lahan parkir itu dibikinkan setiap minggu itu organik, pasar organik. Jadi mereka bisa jualan di sana. Nah, kemudian ada lagi komunitas di situ tuh komunitas yang peduli soal kenyamanan kota. Apa ya namanya? Isu parkir begitu ya. Yeah. Nah, mereka itu bisa menyampaikan di town hall meeting. Oh. Jadi dengan adanya town hall meeting itu si mayor tadi dia mengetahui community apa yang ada di kota saya. Kemudian apa yang bisa saya bantu sebagai seorang pengambil kebijakan. Nah, kemudian isu-isu apa yang sekarang berkembang. Contohnya di town hall meeting itu saya pernah ada pohon depan rumah saya itu terlalu besar. Kemudian dahannya itu ke jalan begitu ya. Itu bisa membahayakan. Saya lapor di town hall meeting. Besoknya datang tuh tukang potong itu. Datang dipotong, dirapikan gitu ya. Nah, itu kita bisa mengangkat isu-isu komunitas itu penting. Jadi kalau di Pekanbaru ini tinggal kita diidentifikasi ada berapa sih komunitas yang besar di sini, yang kecil, yang besar. Karena itu perpanjang tangan dari pemerintah. Pemerintah kan nggak mungkin semuanya tahu kan. Orang komunitas saya yakin ya, mereka sudah melakukan riset kecil-kecilan lah tentang Pekanbaru ini seperti apa. Atau mungkin nanti ada komunitas waterfront misalnya, komunitas pemanfaatan Sungai Siak misalnya begitu ya. Apa yang bisa kembangkan? Atau mungkin di Pekanbaru ada komunitas yang hobinya jalan. Mereka punya gagasan misalnya dari Ramayana itu kan pasar pusat dulunya ya. Ke belakang itu pasar Kodim. Gimana kalau kita bikin jalan kaki? Ini kan sudah tren. Bahkan di Saudi Arabia sendiri tempat saya tinggal itu udah banyak tempat-tempat yang memanjakan pejalan kaki. Atau mungkin nanti ada komunitas yang memang peduli dengan parkir-parkir. Parkir nih gitu ya. Misal begitu. Saya belum nemuin di Pekanbaru tempat yang sifatnya swasta atau saya nggak tahu itu publik milik pemerintah. Kalau di Amerika ada itu satu gedung, misalnya Sudirman nih, depan Telkom ini ya, ada satu gedung 8 lantai, memang parkir area itu. Jadi orang tuh parkir nggak sepinggir jalan, parkir di gedung kan langsung termanfaatkan. Itu kan langsung, langsung numplek di satu gedung ya. Orang berjalan kaki. Indonesia itu termasuk jalan kakinya itu paling rendah di dunia. Ya. Iya betul. Jadi mungkin bisa gitu komunitas jalan kaki mengusulkan itu, komunitas yang tadi kotanya lebih baik kan misalnya macam-macam gitu ya. Nah pemerintah tinggal bertanya kepada mereka dan saya yakin mereka punya riset kecil-kecilan lah. Gitu. Jadi memang yang salah paling utama tuh sudut pandang ya. Iya. Harusnya pemerintah itu sudut pandangnya gimana kita mengempower civil society melalui komunitas gitu ya. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah bukan yang udah timbul kayak parkir mungkin atau banjir, tapi kita masuk via komunitasnya. Seperti apa pendekatan yang lebih baik gitu ya. Betul. Mungkin ini last question ya, Bang ya. Setelah Bang Dharma melalui banyak hal dari kecil sampai besar, terus udah ke Amerika, sekarang di Saudi, melihat kondisi Riau seperti ini ya. Bang Dharma kan putra asli Riau. What is next, Bang, buat Bang Dharma? Bagi saya sendiri itu saya akan fokus ke komunitas ya. Karena saya saat hari ini tuh memimpin satu komunitas yang cukup besar. Anggotanya 230 orang. Tersebar di 10 negara. Dan itu banyak di kampus. Kalau mereka pulang ke Indonesia itu mereka home base-nya itu di kampus besar seperti UI, ITB, UGM, Undip, Unpad, ITS dan apa lagi? Brawijaya gitu ya. Dan saya melihat begini. Komunitas yang saya yang saya jadi ketuanya itu khusus di bidang research and development. Saya melihat Indonesia itu kurangnya itu satunya. Jadi kalau kita melihat negara maju nih ya, pasti nggak lepas dari 3 hal ini ya. Pendidikannya bagus, risetnya mantap ya, teknologinya, aplikasi teknologinya itu jalan. Coba sebut negara di dunia ini ya, termasuk negara maju, tapi 3 hal ini nggak mungkin. Iya, betul. Nah, Indonesia mesti punya entah salah satunya, entah salah duanya begitu. Pendidikan, riset, dan implementasi dari teknologi. Pendidikan kita ya tahu lah gimana perkembangan pendidikan kita gitu ya.
Kemudian di bidang riset kita pendanaan kecil. Kecil banget sebenarnya. Riset kita kecil sekali kan. R&D kita kecil ya dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya begitu atau Vietnam katakan begitu. Kemudian bagaimana teknologi diterapkan di Indonesia, di kota kita begitu ya? Apakah sudah jalan atau belum? Apakah sudah terkoneksi satu sama lain begitu ya? Saya misalnya nih kalau di Saudi Arabia, kalau saya ngebut sedikit, kena ceklek kamera, nggak sampai 2 menit, SMS datang gitu. Surat cinta Anda tadi. Hilang. Lihat hilang itu. Langsung dipotong itu bank account saya. Jadi keterhubungan cepat itu. Jadi nggak nunggu sampai 5 hari, 6 hari atau bayar pajak berikutnya baru kena, enggak. Langsung itu. Jadi memang ini yang saya lihat. Pendidikan, riset, dan aplikasi penerapan teknologi di tengah masyarakat. Saya melihat hari ini kita risetnya cukup rendah. Maka saya mengambil porsi itu. Research and Development. Jadi saya ada teman-teman itu dapat challenge dari Dikti waktu itu ya tahun 2016. Ini kita kampusnya banyak nih di Indonesia. Ada 4.000-an kampus di Indonesia. Institusi pendidikan. Pendidikan tinggi maksud saya. Kemudian, tapi untuk persoalan jurnal, itu kita rendah. Betul. Publikasi, kemauan riset, kemampuan mempublikasi juga rendah. Makanya waktu itu, saya bilang sama teman-teman saya yang di luar negeri, nanti lo kalau pulang ke Indonesia, kita bikin jurnal ya. Akhirnya kita bikin jurnal. Internasional, sudah 9 tahun, dan tahun 2020 kita dapat penghargaan dari BRIN waktu itu sebagai salah satu jurnal yang berreputasi internasional. Jadi kita itu komunitas nih, itu duduk bareng dengan UGM sebagai pendidikan ya, IPB, UI. Jadi kita merasa bangga juga begitu ya. Wah, kita ternyata bisa begitu. Satu komunitas bisa bikin satu jurnal. Jurnal itu kan sebetulnya untuk penyebarluasan pengetahuan. Nah, ini yang saya sekarang kerjakan. Dan salah satunya kenapa saya pulang ke Pekanbaru, karena memang orang tua di Pekanbaru. Dan kebermanfaatan itu kan sebetulnya simple. Seseorang itu punya sesuatu yang bermanfaat, kemudian dia mau memberikan kebermanfaatan itu. Nah, itu yang prinsip yang saya pegang selalu. Nah, untuk Pekanbaru sebetulnya saya banyak hal yang mau saya berikan, begitu ya. Pengalaman tinggal di Amerika, di Saudi Arabia, saya lihat ini apa ya yang bisa diperbaiki ya. Daya saing kita, mindset kita mungkin yang perlu dirubah, begitu ya. Dan saya bahkan melihat begini, pemerintah itu perlu rasanya, Kota Pekanbaru khususnya ya, itu merangkul NGO, kolaborasi lah. Jangan bekerja sama saja, tapi bekerja bersama-sama, begitu ya. Betul. Itu penting. Jadi saya melihat ada challenge lah untuk kalau di Pekanbaru itu mungkin bisa memberikan sedikit yang lebih baik, begitu ya. Kepada teman-teman, siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan di Pekanbaru ini, gitu ya, yang akan ada di Pilkada ya. Iya, bentar lagi Pilkada ya. September. Siapapun yang menjadi pimpinan kita di Pekanbaru, kita berikan masukan itu, yang kita bilang tadi itu ya. Pentingnya dia melihat komunitas yang ada di sini, bertanya ke mereka, bikin riset, karena kota itu berkembang perlunya by riset, tidak feeling ya. Kita bikinin di sini, nggak bisa begitu ya. Iya. Ada risetnya. Ada lebih ke reaktif gitu. Ada masalah di sana kita berusaha sana gitu. Iya, itu penting sekali. Yang saya rasa itu sangat menjanjikan ke depan ya. Kita perlu berubah mindset kita lah. Itu paling penting. Oke, Bang Dharma. Ya. Kami harap bisa sukses terus ya Bang Dharma ya. Terima kasih. Bisa terus bermanfaat dan tentunya kita bisa melakukan perubahan di Pekanbaru. Siap. Terima kasih Bang Dharma. Terima kasih ya.